Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan peran kami. Saya Ati Bagus sebagai hakim ketua. Saya Arza Amelia sebagai hakim anggota 1. Saya Albinar sebagai hakim anggota 2. Saya Karin Bersedia sebagai penasihat hukum. Saya Grasi Sabaya sebagai penasihat hukum. Saya Karesya Rosa sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Gabriela Talia sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Francisca Emilia sebagai penggugat. Saya Razis Albirudi sebagai tergugat. Saya Amalia Wisna sebagai panitera. Saya Lintang Rati sebagai penggugat 2. Saya Iga Cantika dari penggugat 3. Saya Hedi Campurnama sebagai juru sumpah. Saya Febriasa jadi saksi utama. Saya Irfan sebagai saksi kedua. Saya Nyoman Diarah Putri sebagai saksi 3. Yang saya terakhir saya sebagai saya Ahmad Irfan sebagai sipil. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin 25 Juli 2023, akan dilaksanakan sidang perkara waris. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib menghadiri persidangan di ruang sidang. 1. Berpakaian sopan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis. 3. Mengatur perangkat komunikasi pada mode diam atau menonaktifkannya sebelum memasuki ruang sidang. 4. Dilarang makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang. 5. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan peledak maupun alat atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan, kecuali atas izin dan perintah dari pihak yang berwenang. 6. Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan. 7. Dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Siapapun yang menghina atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur serta diberi peringatan oleh hakim, ketua majelis tetap masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 8. Setiap tindakan dan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana. Sidang dengan nomor 1790/PDTG/2023/PATJK Tanjung Karang, Senin 25 Juli 2023 akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 1790/PDTG/2023/PATJK antara Saudari Rahma Hendrawan SE MIE sebagai penggugat dan Saudara Razes Hendrawan SE sebagai tergugat pada hari ini, Senin 25 Juli 2022 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Saudari Rahma Hendrawan SE MIE sebagai penggugat beserta kuasanya dan Saudara Razes Hendrawan SE sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudara penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap untuk melaksanakan sidang hari ini. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih yang mulia. Jadi berdasarkan kesaran, kami telah melakukan upaya perdamaian atau mediasi, namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediasi oleh Rika dan Dina SSG, tetapi tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang. Bagaimana saudari penggugat? Yang mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak penggugat, karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, akan tetapi tidak ada kata sepakat dari kedua-duanya. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara adalah perkara pembagian waris yang hanya boleh diketahui para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang mengikuti sidang ini. Untuk itu, saya nyatakan sidang, saya ulangi, untuk itu saya nyatakan tertutup. Saya nyatakan sidang tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan. Terima
berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat dari kuasa hukum penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor perkara 1790-PDTG-2023-PATJK kepada saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat dan apakah Anda sudah tahu dari isi gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Kalau begitu, saudara kuasa hukum penggugat tolong dibacakan surat gugatannya. Baik, Yang Mulia. Surat gugatan Pengadilan Lampung 23 Oktober 2023 kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan hormat perkenankan kami Gabriela Artemisia SHMH dan Teresa Rosa SHMH selaku advokat pada kantor hukum yang juga Menfatas dengan ini mewakili Rahman Hendrawan SMBA umur 52 tahun, tempat tanggal lahir Medan 13 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan pengusaha properti, alamat Jalan Ponorogo nomor 27 RT 01 RW 02 Desa Penggarawan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Proses Hendrawan SE umur 47 tahun, Medan 25 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan keras swasta, alamat Jalan Pancing Mania 2 nomor 49 RT 03 RW 07 Desa Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum penggugat mengajukan gugatan ini kepada tergugat adalah sebagai berikut: bahwa almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melida Wijaya merupakan suami istri yang sah sebagaimana kutipan ketiga. Dua, bahwa penggugat dan tergugat adalah anak sah dari perkawinan Ruli Hendrawan dan Melida Wijaya yang dibuktikan dengan dokumen berupa kutipan akta kelahiran. Tiga, bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Ruli Hendrawan dan Melida Wijaya meninggal dunia akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan dokumen berupa surat keterangan kematian. Dengan ini, sesuai konsultasi hukum Islam pasal 17 huruf B, kematian dari Ruli Hendrawan dan Melida Wijaya telah memenuhi syarat untuk terjadinya pewarisan. 4, bahwa kematian dari Ruli Hendrawan dan Melida Wijaya menyebabkan terjadinya pewarisan yang membuat segala harta warisan yang ditinggalkan menjadi milik penggugat dan tergugat, sebagaimana pada ketentuan dalam pasal 171 huruf C konsultasi hukum Islam. 5, bahwa sebelum meninggal Ruli Hendrawan melakukan pembuatan akta wasiat yang akan diberikan kepada penggugat dan tergugat ketika dirinya meninggal dunia. 6, bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 penggugat dan tergugat mendengarkan pembacaan akta wasiat oleh Notaris Tigasari SHMKN. Dengan isi yang termuat dalam akta wasiat tersebut, Ruli Hendrawan meninggalkan harta berupa tanah seluas 6.000 meter persegi bernama tanah Ruli Hendrawan dengan sertifikat hak milik nomor 22523 tanggal 9 Maret 2005. Bahwa dalam akta wasiat tersebut memuat sistematika bagian objek sengketa yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut: objek sengketa diberikan kepada penggugat dan tergugat ketika Ruli Hendrawan meninggal dunia. Pembagian atas objek sengketa diserahkan sepenuhnya pada penggugat dan tergugat. Bahwa berdasarkan pasal 193 Konsultasi Hukum Islam, pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan macam ahli waris yaitu Rizalul Furud dan Asobah. Bahwa dalam ketentuan pasal 101 hingga pasal 19 KHI, besarnya bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Karena itu para ahli waris berhak mendapatkan bagian sisa. Rahman Hendrawan sebagai anak perempuan yaitu 1.000 meter persegi dan Rajas Hendrawan anak laki-laki yaitu sebesar 2.000 meter persegi. Bahwa untuk memperoleh adanya kepastian hukum atas objek sengketa, penggugat dan tergugat akhirnya melakukan pembuatan sertifikat tanah bersama yang terdaftar dan diberikan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 penggugat merencanakan bisnis properti di atas tanah miliknya yang seluas 1.000 meter. Namun pada saat melakukan pemeriksaan secara langsung, penggugat mendapati bahwa sebagian tanah miliknya telah dikuasai oleh orang lain. Bahwa dikarenakan tidak ada penjelasan dari penggugat pada tanggal 12 Juli 2022 penggugat datang ke kediaman tergugat, akan tetapi penggugat tidak bertemu dengan tergugat dan tidak mendapatkan
Marco Ebono. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Informasi untuk kuasa hukum, untuk selanjutnya pembacaan segala apapun dokumen dalam persidangan mohon untuk berdiri dikarenakan kita ada keterbatasan dalam mengeras suara mikrofon. Terima kasih. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Panitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini, Senin 1 Agustus 2023 ya. Baiklah, sidang ditunda hari Senin 1 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang waris dengan registrasi nomor 179-1790-PDTG-2023 PATJK Senin 1 Agustus 2023 kepada saudari penggugat beserta kuasanya dan tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuki ruangan sidang. Sidang gugatan waris perkara nomor 1790-PDTG-2023 PATJK, saya ulangi, garing PATJK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruangan. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Ya, terima Silakan kasih. berdiri saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Perihal ekspresi dan jawaban atas gugatan penggugat. Perkara agama nomor 1790-PDT-E-2023-PATJK yang telah terdaftar dalam register perkara agama pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Pengadilan Agama sebagai penggugat. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas kedudukannya nama serta mewakili klien kami mengajukan ekspresi dan jawaban tersebut. Dalam ekspresi 1. Bahwa tergugat menolak semua isi gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa menyatakan tergugat juga merupakan ahli waris yang sah. 3. Bahwa tergugat berhak menjual sebagian tanah miliknya kepada Cynthia Effendi. Dalam konvensi 1. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah menerima warisan berupa tanah seluas 1.500 meter bernama tanah Dwi Hendrawan dengan sertifikat hak milik nomor 22523 tertanggal 9 Maret 2005 atas nama Dwi Hendrawan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Bandar Lampung. Beralamat di Jalan Sukasini nomor 15 RT 003 RW 009 Desa Sakabalau, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. 3. Bahwa benar sebelum meninggal Ruli Hendriawan melakukan pembuatan akta wasiat nomor 4 tertanggal 21 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai akta wasiat. Bukti P8 di hadapan notaris Indasari SHMKM dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Wildan Wijaya dan Anissa Wijaya selaku saudara ipar dari Ruli Hendrawan. 4. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada gugatan yang mendalilkan bahwa tergugat tidak menunjukkan etika baik pada saat menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primaik dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Selanjutnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam jawaban dan eksepsi ini, kami sampaikan atas perhatian dan terkabulnya diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia, saya akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas jawaban tergugat. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara bersedia? Ya, yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini, Senin 8 Agustus 2023 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda hari Senin 8 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya pengadilan yang sama dengan saya ulangi. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan waris nomor 1790/PDTG/2023/PATJK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum penggugat bacakan replik saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan replik penggugat. Atas nama Rahmat Hendrawan, STMBE, umur 52 tahun, lahir Medan 13 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan pengusaha properti. Sehubung dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada tanggal 6 November 2023 dalam sidang perkara agama nomor 170/PDTG/2023/PATJK, maka dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tertegak pada gugatan penggugat semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalil-dalil penggugat dan dari gugatan penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. 3. Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat poin 3 yang telah secara tegas mengakui bahwa telah menjual sebagian tanah warisan dari almarhum Rudi Hendrawan, almarhum dan almarhum Medida Wijaya kepada Sinta Effendi, maka sudah sepantasnya apabila gugatan harus dikabulkan. 4. Bahwa tidak benar gugatan telah bisa menyelesaikan permasalahan dengan etikat baik. 5. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian namun tidak menemukan titik perdamaian. Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudikah kiranya Pengadilan Agama Tanjung Karang berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak dalil-dalil tergugat dan untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada gugatan. Subsidiary. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum tergugat? Ya, yang mulia, saya akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas replik penggugat tersebut. Oleh karena itu saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini, Senin 15 Agustus 2023 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda hari Senin 15 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembacaan duplik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari ini, pada hari tersebut dan tanggal yang telah ditetapkan
tanpa dipanggil kembali. Sidang saya nyatakan ditutup. Sidang gugatan waris nomor 1790 garing PDT G, saya ulangi, nomor 1790 garing PDT G garing 2023 garing PATJK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Ya, Saudara kuasa hukum. Ya, saya siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat bacakan duplik saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Pada Rabu 20 November 2023, perihal duplik tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan verdict tanggal 13 November 2023, maka perkenalan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam konferensi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada diri sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan konferensi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa terhadap dalil dari tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak terjawab oleh tergugat dalam konferensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh tergugat. 4. Bahwa tergugat menolak verdict tergugat yang menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian antara tergugat dan tergugat. Dalam rekonferensi, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan eksepsi rekonferensi. Kedua, bahwa pada pokoknya tergugat rekonferensi menolak seluruh permohonan tergugat rekonferensi atau tergugat rekonferensi kecuali yang telah diakui kebenarannya. Ketiga, bahwa terhadap dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban yang tidak dijawab oleh tergugat rekonferensi atau tergugat rekonferensi dalam konferensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh tergugat rekonferensi. Subsidi, apabila majelis hakim memeriksa perkara tergugat lain, mohon putusan saya adil X atau F2. Demikian rapid ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Panitra? 1 minggu ke depan dihitung dari tanggal berapa? 1 minggu dihitung dari hari ini, Senin 22 Agustus 2023 ya, Pak. Baiklah, sidang ditunda hari Senin 22 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan waris nomor 1790 garing PDTG garing 2023 PATJK dinyatakan dibuka dan terbuka. Saya ulangi, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Baik, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulis? Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Silakan ke depan kuasa hukum tergugat dan tergugat. Menyerahkan bukti majelis hakim. Jangan kembali.
Saksi atas nama Febri dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Juru sumpah, silakan. Ikuti pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Untuk selanjutnya, saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Fatona dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, saudara saksi. Apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil di sini? Saya tahu yang Saudara saksi, apakah Anda kenal saudara penggugat dan tergugat? Dan apa hubungan Anda dengan saudara penggugat dan tergugat? saya kenal yang benar. Saya merupakan notaris dari saudara tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang kepemilikan tanah penggugat dan tergugat? Saya mengetahui tentang kepemilikan tanah antara tergugat dan penggugat, di mana mereka telah diberikan hak mewaris oleh almarhum orang tua tergugat dan penggugat. Apakah Anda tahu jika tanah yang dijual itu tanpa persetujuan dan tanda tangan para pewaris lain? Yang saya ketahui tanah tersebut adalah milik tergugat, karena tergugat menyampaikan kepada saya bahwa tanah tersebut sudah jadi hak mewaris beliau. Mengapa saudara tidak mencantumkan Mengapa saudara tidak mencantumkan surat keterangan kematian almarhum Ruli Hendrawan, surat keterangan mengenai ahli waris almarhum Ruli Hendrawan, maupun surat pembagian warisan antara para ahli waris almarhum Ruli Hendrawan? Alas hak tanah yang ada dalam akta tersebut juga tidak tercantum tanda tangan dari ahli waris lainnya. Karena tergugat tidak menyampaikan hal itu kepada saya. Baik, apakah masih ada hal lain yang ingin Tidak ada disampaikan? lagi. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi. Silakan duduk ke tempat yang sudah kami sediakan dan mohon untuk menjaga ketertiban. Saudari saksi atas nama Nyoman dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara saksi sehat dan bisa mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat ya mulia. Sebelum sidang, kami sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Mohon berdiri. Karyawan, mohon bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Kembali. Sebelumnya, apakah saudara kenal dengan saudara terduga dan tergugat? Saya kenal yang mulia, saya kenal dengan tergugat karena saya membeli tanah kepada tergugat. Namun dengan saudara penggugat tidak. Sejauh mana sih Anda ini mengetahui pemilikan tanah antara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui tanah tersebut hanya milik tergugat dengan sesuai dengan akta jual beli diterbitkan oleh notaris dan BPAT. Apakah saudara mengetahui tentang konflik tanah tersebut? Tidak yang mulia, karena saya hanya membeli tanah yang sudah sesuai dengan sertifikat. Apa ada hal lain yang ingin saudara ketahui? Tidak yang mulia. Baik, saya rasa cukup pertanyaan saya. Ketua Majelis, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan terhadap saksi? Tidak majelis hakim. Baik, apakah kuasa hukum tergugat mengajukan alat bukti dan saksi pada persidangan ini? Kami mengajukan satu alat saksi. Baik, silakan dihadirkan saksi tergugat ke dalam ruang sidang. Silakan. Saksi atas nama Nyoman dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum memberikan kesaksian, saudara saksi harus disumpah terlebih dahulu. Ya, Pak Dewan.
Saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Baik, saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu yang benar. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara tergugat? Dan apa hubungan Anda dengan saudara tergugat dan penggugat? Kemudian, apa latar belakang profesi saudara ahli sehingga tergugat merasa perlu mengajukan saudara terhadap muka sidang pada hari ini? Saya mengenal saudara tergugat melalui kuasa hukumnya. Saya tidak mengenal saudara penggugat. Hubungan saya dengan saudara tergugat ada sebagai ahli yang diajukan tergugat bersama kuasa hukum tergugat untuk kemudian dihadirkan di muka sidang. Saat ini profesi saya yakni merupakan akademisi hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang Mulia. Baik. Apakah saudara ahli mengetahui duduk perkara dari kasus tergugat? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Tim kuasa hukum tergugat sebelumnya sudah mengirimkan uraian dan deskripsi duduk perkara. Kemudian saya melakukan pemelaan bersama terhadap dokumen tersebut. Baik. Apa hasil dari penilaian saudara ahli atas dokumen yang saudara terima tersebut? Dari proses pemelaan saya menggunakan keilmuan dari kacamata akademisi, saya menyimpulkan bahwasanya perihal terbitnya akta yang menjadi dokumen pelengkap dalam transaksi jual beli tanah tersebut bukanlah kesalahan klien. Dalam ini sebagai klien yakni saudara Razis Hendrawan SE. Baik. Bagaimana saudara ahli bisa menyimpulkan hal tersebut? Kerangka berpikir seperti apa yang saudara ahli gunakan sehingga bisa mengkonstruksi simpulan sebagaimana saudara ahli sampaikan? Sebagai akademisi dan notaris PPAD yang menerbitkan surat akta yang kemudian diketahui terbit dan tidak memenuhi syarat seperti tanda tangan salah satu pihak dari dalam akta, maka klien dapat menuntut ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan menurut kacamata hukum perdata. Ini membuktikan bahwa letak kesalahan tidak berada pada pribadi klien saudara Razis Hendrawan, tetapi murni klien notaris sebagai pejabat penerbit akta. Baiklah, saya rasa sudah cukup pertanyaan saya. Ketua Majelis, saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi ahli. Silakan duduk ke tempat dan jaga ketertiban. Sidang kita lanjutkan. Saya ulangi, sidang kita lanjutkan. Silakan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Kami meminta waktu seminggu untuk mempersiapkan majelis hakim. Silakan bergantian. Kami meminta seminggu untuk mempersiapkan majelis hakim. Kami meminta waktu seminggu untuk mempersiapkan majelis hakim. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat belum siap dengan kesimpulan masing-masing, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada Senin 29 Agustus 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan kepada para pihak diharap hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan waris nomor 1790/BDTG/2023 PATJK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Acara sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara? Maaf, silakan. Silakan maju menyerahkan berkas kesimpulan. Baiklah, bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan.
Baiklah, sidang dilanjutkan sampai dengan hari Rabu 14 September 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan waris nomor 1790/PDTG/2023 PATJK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruang sidang. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Kuasa hukum untuk menunggu, kami sedang membuka berkas. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama. Maaf, saya ulangi untuk tergugat-penggugat silakan berdiri. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris antara Rahmat Hendrawan SEMBA tepat tanggal lahir Medan 13 Maret umur 52 tahun dan lahir tahun 1970, agama Islam, pekerjaan pengusaha properti, tempat kediaman Jalan Ponorogo nomor 27 RT 001 RW 002 Desa Pagarawan, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat 1 Dr. Siti Hendrawan S, sarjana kedokteran spesialis penyakit dalam, tepat tanggal lahir Medan 20 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, alamat Jalan Umanilan 2 nomor 17 RT 008 RW 021 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat 2. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membacakan dulu perkara. Menimbang bahwa objek warisan berupa tanah tersebut akan dibagi secara ketentuan hukum Islam kepada masing-masing anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, belum ditentukan pembagian secara rinci dari total luas tanah tersebut terhadap masing-masing ahli waris. Namun, salah satu ahli waris yakni Trio Hendrawan menjual sebagian tanah yang warisan tersebut kepada Cynthia Effendi sesuai dengan akta jual beli yang diterbitkan oleh notaris dan PPAT Putri Anissa. Atas keputusan tersebut, para ahli waris lainnya yakni Rahmat Hendrawan, Siti Hendrawan, dan Yuni Hendrawan mengalami sejumlah kerugian. Mereka telah mencoba menghubungi Trio Hendrawan dan meminta untuk mengadakan pertemuan, namun Trio selalu menghindarinya. Maka atas dasar tersebut, Rahmat Hendrawan, Siti Hendrawan, dan Yuni Hendrawan mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama Tanjung Karang tempat untuk mengajukan gugatan terhadap Trio Hendrawan dengan pertimbangan 1. Bahwa almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melinda Wijaya merupakan suami istri yang sebagaimana kutipan buku nikah nomor 310-KW-1639/002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kota Medan tertanggal 16 Maret 1968 sebagai bukti P1. 2. Bahwa para penggugat dan tergugat adalah anak sah dari perkawinan Ruli Hendrawan dan Melinda Wijaya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen berupa kutipan akta kelahiran nomor 1355-K-1981 atas nama Rahmat Hendrawan tertanggal 29 Mei 1981. Kutipan akta kelahiran nomor 1782-K-1982 atas nama Siti Hendrawan tertanggal 13 Juni 1982.
Kutipan akta kelahiran nomor 1265 garing K garing 1985 atas nama Razes Hendrawan tertanggal 17 Juli 1985. Kutipan akta kelahiran nomor 1652 garing K garing 1987 atas nama Yuni Hendrawan tertanggal 28 April 1987. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Ruli Hendrawan dan Melinda Wijaya meninggal dunia akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan dokumen berupa surat keterangan kematian. Dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pengaturan dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf B yang mengatur pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Untuk itu kematian dari Ruli Hendrawan dan Melinda Wijaya telah memenuhi syarat untuk terjadinya pewarisan. Bahwa kematian dari Ruli Hendrawan dan Melinda Wijaya telah menyebabkan terjadinya pewarisan yang membuat segala harta warisan yang ditinggalkan menjadi milik para penggugat dan tergugat. Sebagaimana tunduk pada ketentuan dalam pasal 171 huruf C yang mengatur ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasar ketentuan pada pasal di atas, bentuk pewarisan memiliki kaitan dengan hubungan darah sebagai faktor penentu dan hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Selain itu, hal ini diperkuat dengan pasal 174 ayat 1 KHI dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melinda Wijaya sebagai berikut. 1. Rahmat Hendrawan. 2. Siti Hendrawan. 3. Razes Hendrawan. 4. Yuni Hendrawan. 3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melinda Wijaya menurut waris Islam. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris pada penggugat yang sudah dijualnya. 5. Menyatakan sita harta bersama marital beslak yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat, dan berharga. Menghukum tergugat membayar uang paksa, uang som sebesar 500.000 per hari jika tergugat lalai untuk sengaja tidak memenuhi isi putusan. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dan register yang tersedia sebagaimana tersebut. Membebankan biaya perkara pada tergugat. Subsidiar dianggap telah dibacakan. Menetapkan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melinda Wijaya sebagai berikut: Rahmat Hendrawan, Siti Hendrawan, Razes Hendrawan, Yuni Hendrawan. 3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ruli Hendrawan dan almarhumah Melinda Wijaya menurut waris Islam. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris para penggugat yang sudah dijualnya. Menyatakan sita harta bersama marital beslak yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat, dan berharga. Menghukum tergugat membayar uang paksa, uang som sebesar 500.000 per hari jika tergugat lalai dan sengaja tidak memenuhi putusan pemerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Ketua Majelis Hakim Dr. Haji Tubagus Fajar Abdi Milang, sarjana hukum, magister hukum ditandatangani. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara gugat cerai ini. Silakan duduk.
Bapak Retiap dan para hadirin dalam sidang perkara gugat waris ini. Dengan ini, silakan duduk. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.